Perkenalkan, nama saya Winnie Natalia Paride. Saya berasal dari kelas 11 IS 2 Santo Markus. Di sini saya akan menyelesaikan tugas saya yang diberikan oleh Ibu Desi Nurat, yaitu mata pelajaran sosiologi. Baiklah, sebelum saya menjawab pertanyaan yang diberikan oleh Ibu Desi Nurat, saya akan menjelaskan sedikit pengertian tentang integrasi sosial, syarat terjadinya integrasi sosial, faktor yang mempengaruhi cepat lambatnya integrasi sosial, dan bentuk integrasi sosial. Yang pertama itu kita masuk ke dalam pengertian integrasi sosial. Integrasi sosial yaitu proses penyesuaian unsur-unsur yang berbeda dalam masyarakat sehingga menjadi satu kesatuan, di mana unsur-unsur yang berbeda tersebut itu dapat meliputi perbedaan kedudukan sosial, ras, etnis, agama, bahasa, kebiasaan, sistem nilai, dan norma. Dan yang kedua, kita masuk ke dalam syarat-syarat terjadinya integrasi sosial. Syarat terjadinya integrasi sosial itu yang pertama, anggota masyarakat berhasil memenuhi kebutuhan antara mereka. Yang kedua, masyarakat berhasil menciptakan kesepakatan. Yang ketiga, norma dan nilai-nilai sosial berlaku cukup lama. Yang keempat, masing-masing individu dan kelompok sosial yang berbeda mampu mengendalikan diri dan saling menyesuaikan diri. Yang kelima itu selalu menempatkan persatuan dan kesatuan serta kepentingan untuk keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Dan yang keenam itu masing-masing pihak merasa memajukan pergaulan yang komunikatif demi mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa. Kita masuk ke yang ketiga, yaitu faktor yang mempengaruhi cepat lambatnya integrasi sosial. Faktor yang pertama itu yaitu homogenitas kelompok, di mana kelompok yang homogenitasnya atau kesamaannya yang banyak akan lebih cepat terintegrasi dibandingkan dengan kelompok heterogen atau beragam. Yang kedua itu faktor besar kecilnya kelompok besar dan kelompok kecil. Kelompok besar itu integrasinya lambat karena kelompok besar itu sulit membuat konsensus sehingga integrasi agak lambat. Dan kelompok kecil itu integrasi yang cepat karena mudah membuat konsensus sehingga integrasinya cepat terjadi. Faktor yang ketiga yaitu mobilitas geografis atau perpindahan tempat. Semakin sering anggota masyarakat datang dan pergi, semakin sulit pula proses integrasi sosial karena mereka harus beradaptasi kembali dengan kebudayaan yang baru. Lalu faktor yang keempat itu efektivitas komunikasi. Itu semakin efektif komunikasi berlangsung, semakin cepat integrasi anggota-anggota masyarakat tercapai. Dan yang keempat, kita masuk ke dalam bentuk integrasi sosial. Yang pertama, integrasi normatif, yaitu integrasi yang terjadi akibat adanya norma-norma dalam masyarakat. Contohnya itu peraturan sekolah yang dipatuhi. Yang kedua, integrasi fungsional. Jelas kita ketahui kan, fungsional berarti itu fungsi. Jadi integrasi karena adanya fungsi-fungsi tertentu dalam masyarakat. Contohnya suku-suku Bugis suka melaut berfungsi sebagai penghasil laut. Seperti itulah. Integrasi koersif yaitu integrasi atas dasar kekuasaan yang dimilikinya. Contohnya itu polisi. Polisi itu untuk menjaga keamanan. Baiklah, kita akan masuk ke dalam pertanyaannya. Yang pertama, bagaimana jika bangsa Indonesia kurang cakap mengelola heterogenitas sosial budayanya? Apa yang akan terjadi? Jelas kita ketahui, jika tidak ada satu kesatuan, jika tidak ada persatuan di bangsa Indonesia, maka masyarakat Indonesia akan mengalami perpecahan. Jadi, jika bangsa Indonesia itu kurang cakap dalam mengelola heterogenitas sosial budayanya, jika masyarakat Indonesia kurang cakap dalam mengelola keberagaman sosial budayanya, akan mengalami sebuah perpecahan yang sangat besar, yang dimana kebudayaan lain akan menganggap bahwa kebudayaannya itu lebih unggul, kebudayaannya itu lebih baik, atau yang disebut dengan etnosentrisme. Jadi, jika terjadi etnosentrisme, maka akan mengalami sebuah konflik. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan nomor 2, yaitu
apa unsur-unsur yang ada di Indonesia, baik masyarakat, lembaga maupun kelompok masyarakat sudah terintegrasi dalam menghadapi ancaman virus COVID-19. Menurut saya sih sudah, ya, walaupun masyarakat tidak semua menerapkannya, tapi sudah terintegrasi ke dalam menghadapi ancaman virus COVID-19, seperti anjuran pemerintah yang menganjurkan tetap di rumah saja, seperti beribadah di rumah, bekerja di rumah, belajar di rumah, dan jika ingin bepergian tetap menggunakan masker, rajin mencuci tangan, jaga jarak, tidak bersentuhan, seperti itu. Jadi unsur-unsur itu yang sudah dianjurkan oleh pemerintah itu menurut saya sudah termaksud atau sudah terintegrasi ke dalam pencegahan ancaman virus COVID-19. Demikian yang bisa saya sampaikan. Jika ada kata-kata saya yang salah atau kurang berkenan, harap dimaafkan. Sekian dan terima kasih.